Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukran lillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, sebelumnya yang terhormat kepada Ustazah Nelly Mujahidah SAG STM SI sebagai dosen pengampu di mata kuliah magang 1, yang saya hormati teman-teman sekalian seperjuangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya. Baiklah, alhamdulillah, pada video saya kali ini akan membahas mengenai laporan magang 1 di SD IT Al-Karimah. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Syarofa, NIM 120020025 dari Pendidikan Bahasa Arab semester 3. Baiklah, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah membantu dalam menyusun laporan ini, seperti Bapak Dr. Haji Syarif MA selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak, Bapak Dr. Haji Dwi Surya Atmaja MA selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Pontianak. Terima kasih juga kepada Ustazah Nelly Mujahidah selaku dosen pengampu di mata kuliah magang 1 Institut Agama Islam Negeri Pontianak. Saya juga berterima kasih kepada Kepala Sekolah Bapak Syahbandi SPDI MPD selaku Kepala Sekolah SDIT Al-Karimah Sungai Raya Dalam Pontianak, sekaligus guru pamong selama observasi yang sudah berkenan memberikan kesempatan kepada saya untuk melaksanakan observasi di sekolah yang beliau pimpin. Sehingga dalam proses observasi berlangsung banyak memberikan saran dan masukan. Tak lupa juga saya berterima kasih kepada seluruh Dewan Guru SDIT Al-Karimah yang telah menerima saya dengan sangat ramah dan banyak memberikan bimbingan dalam melakukan observasi. Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada pihak-pihak yang terkait yang telah membantu baik itu melaksanakan observasi maupun dalam menyelesaikan laporan. Adapun hal-hal yang akan saya bahas pada video saya kali ini yaitu yang pertama adalah latar belakang, lalu pelaksanaan magang 1, laporan hasil pengamatan, lalu suasana pembelajaran bahasa Arab di SDIT Al-Karimah. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pembahasan bagian latar belakang. Nah, adapun latar belakang, yaitu pendidikan adalah sarana untuk mengembangkan potensi dalam diri dan sebagai investasi berupa ilmu untuk masa depan. Pendidikan menjadi investasi yang tak ternilai harganya. Untuk itu, Kementerian Pendidikan dan Budaya telah berkomitmen bahwa pendidikan bagi generasi emas ini harus dimulai dengan serius dan disiapkan dengan sepenuh hati. Selain itu, untuk menjadikan generasi Islam yang cerdas dan berakhlak mulia, maka adanya penyiapan untuk tenaga pendidik menjadi guru-guru profesional melalui suatu sistem pendidikan. Persiapan untuk menjadi guru yang bermutu dan berilmu dapat mengaplikasikan di masyarakat nanti, salah satunya melalui kegiatan magang pendidikan. Selain itu, mahasiswa harus memiliki kemampuan dan mempelajari skill untuk bekal menjadi seorang guru yang baik, sehingga adanya pengamatan yang dilakukan di sekolah atau praktik mengajar akan membentuk adanya calon guru yang ideal dan telah memiliki gambaran bagaimana proses belajar mengajar dengan benar.
Segala sesuatu yang dilakukan dalam proses menjadi lebih baik akan dinamakan sebagai pengalaman. Nah, setiap mahasiswa yang telah memiliki pengalaman belajar dapat memperlancar pekerjaan dan kemampuan dalam menyesuaikan diri di sekolah, serta siap mental dalam menghadapi segala macam yang ditemui saat praktik berlangsung. Menjadi seorang guru harus bisa mengatur emosi, bahkan mencari solusi dari setiap permasalahan yang muncul secara tiba-tiba maupun tidak. Guru yang baik akan menghasilkan generasi yang baik pula. Begitupun sebaliknya, seorang guru yang memiliki pengetahuan, ilmu luas, dan kreativitas dalam mengajar akan sangat membantu dalam proses belajar mengajar. Akan tetapi, fakta yang sering terjadi di lapangan, banyak siswa yang memandang rendah derajat seorang guru. Mengapa hal ini bisa terjadi? Pastinya ada ketidaklurusan antara keduanya, antara siswa dan guru. Nah, oleh karena itu, kami mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Pontianak, Prodi Pendidikan Bahasa Arab semester 3 Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, melakukan magang 1 ini untuk belajar dan mengetahui kondisi di sekolah yang ada di wilayah Sungai Raya Dalam, Pontianak. Nah, sekolah ini yang saya lakukan observasi magang bernama SDIT Al-Karimah, yang merupakan sekolah penghafal Al-Quran. Pada proses magang kependidikan 1 ini, mahasiswa ditekankan untuk melakukan observasi sekolah. Observasi yang dilakukan yaitu meliputi profil sekolah, gambaran sekolah, kultur sekolah, aktivitas siswa, dan proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru dan siswa di sekolah tersebut. Nah, adapun tujuan magang yang saya lakukan kemarin, secara umum, program magang bertujuan untuk membentuk pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional mahasiswa sebagai calon pendidik. Secara khusus, program magang kependidikan 1 bertujuan untuk membangun landasan jati diri pendidik dan menetapkan kompetensi akademik. Adapun tujuan program magang 1 secara umum yaitu menetapkan kompetensi akademik kependidikan melalui yang pertama, pengamatan langsung terhadap kultur sekolah. Yang kedua, pengamatan terhadap karakteristik profesi guru. Yang ketiga, pengamatan untuk memperkuat pemahaman peserta didik. Yang keempat, pengamatan langsung proses pembelajaran di kelas. Yang kelima, refleksi hasil pengamatan proses pembelajaran. Adapun manfaat dari kegiatan magang 1 ini terdapat untuk 3 aspek, yaitu bagi mahasiswa, bagi SDIT Al-Karimah, dan bagi IAIN Pontianak. Nah, manfaat kegiatan magang 1 ini bagi mahasiswa, yang pertama mendapatkan pemahaman, penghayatan, dan pengalaman di bidang manajemen dan kultur sekolah. Lalu mendapatkan juga pengalaman melalui pengamatan terhadap proses membangun kompetensi pedagogik, kepribadian, dan sosial sekolah. Lalu mendapatkan juga pengalaman dan penghayatan melalui pengamatan terhadap proses pembelajaran di kelas, lalu memperoleh daya penalaran dalam melakukan penelaahan, perumusan, dan pemecahan masalah pendidikan yang ada di sekolah. Lalu manfaat kegiatan magang 1 bagi SDIT Al-Karimah yaitu menciptakan kerjasama yang saling menguntungkan antar sekolah tempat magang dengan Institut Agama Islam Negeri Pontianak. Yang kedua, memperoleh kesempatan untuk ikut serta dalam menyiapkan calon guru yang berdediksi dan profesional. Yang ketiga, mendapatkan bantuan pemikiran, tenaga, ilmu, dan teknologi dalam penyelenggaraan sekolah. Yang keempat,
merencanakan serta melaksanakan pengembangan sekolah. Adapun manfaat kegiatan magang 1 bagi IAIN Pontianak, yang pertama mendapatkan informasi tentang manajemen dan kultur sekolah, lalu mendapatkan informasi tentang proses pembangunan kompetensi pedagogi, kepribadian, dan sosial di sekolah. Lalu mendapatkan informasi juga tentang proses pembelajaran di kelas, dan mendapatkan masukan yang berguna untuk menyempurnakan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja. Nah, adapun metode dalam pengumpulan data dalam melaksanakan observasi magang 1 di SDIT Al-Karimah, saya melakukan dan menerapkan 2 metode, yaitu metode pengamatan dan metode wawancara, yang mana pada metode pengamatan ini saya mengumpulkan data dengan cara melihat dan mendatangi langsung sekolah tersebut. Nah, adapun kemarin saya melaksanakan observasi sekitar tanggal 14 sampai 15 Oktober 2021, yaitu tahun kemarin, yang mana saya langsung mendatangi kepala sekolah dan meminta izin memberikan surat permohonan untuk melaksanakan program magang 1 di sekolah SDIT Al-Karimah. Nah, dengan cara melihat, mengamati, serta menganalisis apa yang menjadi objek terdapat di sekolah SDIT Al-Karimah. Lalu saya menggunakan metode wawancara untuk mengumpulkan data, yang mana saya menanyakan hal-hal seperti tahun berdirinya sekolah, aspek kulturnya sekolah, dan menanyakan kepada guru-guru yang ada di SDIT Al-Karimah tersebut. Baiklah, kita masuk ke pembahasan karakteristik sekolah. Yang pertama yaitu ada profil sekolah, lalu ada visi sekolah, dan ada misi sekolah. Nah, adapun profil sekolah SDIT Al-Karimah yaitu merupakan salah satu satuan pendidikan dengan jenjang SD di Sungai Raya Dalam. Nah, sekolah ini berstatus sosial di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Lokasinya, SDIT Al-Karimah ini terletak di Jalan Sungai Raya Dalam, Komplek Mawar Indah, Kecamatan Sungai Raya Dalam, Kabupaten Kuburaya. Tapi sekarang sudah berpindah menjadi Kabupaten Pontianak. Nah, SDIT Al-Karimah berdiri pada tanggal 19 Desember 2009. SDIT sebelumnya memiliki gedung sekolah awal berdirinya pada saat awal-awal pembangunan itu SDIT belum memiliki gedung sendiri atau hanya menumpang di sebuah masjid yang memang ada di komplek tersebut. Nah, semakin berkembangnya zaman, rezeki semakin lancar, dan alhamdulillah sampai sekarang tak terduga SDIT sudah menjadi SD yang sangat layak dan sangat nyaman, bagus, tentram, damai. Pada awal mula pembangunan, SDIT Al-Karimah sebelumnya belum memiliki gedung sekolah, dan awal berdirinya hanya memiliki sepetak tanah yang dibangun seperti kotak untuk dijadikan sarana proses belajar mengajar, sehingga dengan beriringnya waktu, Allah memberikan kelimpahan rezeki dari hal-hal yang tak terduga. Nah, sehingga saat ini SDIT Al-Karimah semakin maju, baik dari segi bangunan maupun sarana dan prasarana. Dan SDIT Al-Karimah merupakan satuan pendidikan yang melahirkan generasi penghafal Al-Quran. Masya Allah. Nah, selain itu juga, SDIT Al-Karimah Sungai Raya Dalam memiliki 16 ruangan. Ruangan tersebut meliputi ruangan kelas, ruangan perpustakaan, ruangan laboratorium, ruangan praktik, ruangan pimpinan, ruangan guru,
ruangan ibadah, ruangan UKS, ruangan toilet, ruangan gudang, ruangan sirkulasi, tempat bermain atau olahraga, ruangan TU, ruang konseling, ruang OSIS, ruang bangunan. Nah, ruangan guru dan kepala sekolah itu masih dalam satu atap atau satu bangunan, akan tetapi terpisah oleh beberapa dinding atau pembatas yang memang disediakan untuk membatasi antara ruangan kepala sekolah dan ruangan guru-guru yang pengajar atau pendidik yang ada di SDIT Al-Karimah tersebut. Nah, pada ruangannya terdapat banyak hiasan dinding seperti bunga ataupun kerajinan tangan oleh anak-anak atau siswa-siswi SDIT Al-Karimah tersebut. Jumlah guru yang mengajar di SDIT Al-Karimah yaitu berjumlah 26 orang. Dalam proses belajar mengajar di jenjang pendidikan menggunakan kurikulum SD 2013 dengan jumlah ruang kelas ada 15, terdiri dari kelas A dan kelas B. Nah, denah kelas mengikuti banyaknya siswa yang ada di dalam ruangan. Kelas didominasi oleh karya seni, kreativitas, dan hasil tugas dari setiap ruangan kelas diisi dengan tempelan kosakata bahasa Arab dan ditambah dengan tempelan gambar bunga, kalimat motivasi, dan sehingga kelas tersebut menjadi indah dan sangat nyaman. Adapun visi dan misi dari sekolah SDIT Al-Karimah Sungai Raya Dalam, visinya yaitu membangun sumber daya manusia yang kreatif, mandiri, dan amanah. Dan misinya menjadikan sekolah sebagai basis pendidikan yang mencetak generasi Rabbani, meningkatkan manajemen partisipatif yang melibatkan siswa, guru, orang tua, dan stakeholder sekolah. Lalu terwujudnya penyelenggaraan pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan menyenangkan sehingga potensi peserta didik dapat berkembang secara maksimal dan berprestasi secara akademik dan non-akademik. Nah, misi selanjutnya dari SDIT Al-Karimah yaitu menumbuh kembangkan lingkungan dan perilaku yang religius sehingga peserta didik dapat menghayati dan mengamalkan ajaran agama Islam secara benar dan nyata. Lalu mewujudkan komunitas akademik yang menunjang tinggi objektivitas, kebenaran, kejujuran, ilmiah, dan kedisiplinan. Lalu mewujudkan nilai-nilai budi pekerti, luhur dalam berpikir, perkataan, dan perbuatan dengan membiasakan budaya 7S. Nah, begitulah misi dari SDIT Al-Karimah. Adapun pembahasan kita selanjutnya yaitu tentang laporan hasil pengamatan. Yang pertama, poin A, yaitu kegiatan akademik SDIT Al-Karimah, yang mana pada suasana pembelajaran di SDIT Al-Karimah Sungai Raya Dalam sangat membuat siswa atau siswi warga sekolah menjadi betah, mulai dari sarana dan prasarana sarana yang lengkap, suasana yang adem, iringan suara monoton yang diputar di jam istirahat dan sebelum memulai pembelajaran. Nah, pada kegiatan akademik di SDIT Al-Karimah itu dimulai dari jam 7.00 waktu Indonesia Barat. Nah, sehingga sebelum memulai pembelajaran, pendidik akan membimbing siswa-siswinya dimulai dengan berdoa, lalu mengulang-ulang kembali pembelajaran yang telah lalu. Lalu bagian B, aspek aktivitas belajar siswa di dalam kelas atau saat proses pembelajaran berlangsung, itu murid atau siswa mendengarkan dengan seksama apa yang dijelaskan oleh gurunya atau pendidik. Nah, pada saat pembelajaran atau proses pembelajaran berlangsung, siswa dituntut untuk
menghafal beberapa kosakata dengan menyesuaikan keadaan siswa tersebut. Jadi tidak ada pemaksaan dalam menghafal di sini, karena pendidik itu melihat kemampuan dari siswanya. Nah, adapun aspek aktivitas belajar siswa, yang pertama yaitu ada dilaksanakannya aspek lisan. Nah, dari aspek lisan, guru akan memberikan maksimal 3 kosakata setiap pertemuan. Nah, sehingga akan adanya membaca berulang-ulang yang menggunakan lisan. Dengan adanya aspek lisan digunakan oleh guru dan murid akan mempercepat dalam menghafal, ataupun guru memberikan tugas berupa berbicara di depan teman-temannya. Nah, lalu ada menggunakan aspek kognitif. Pada aspek ini, pengajar di SDIT Al-Karimah menerapkan perlahan tapi pasti. Jika dilihat dari kemampuan siswa dalam memahami materi yang disampaikan, karena ada yang mudah menangkap dan ada juga yang lambat. Nah, di sini dari pengajar atau pendidik di SDIT Al-Karimah lebih menerapkan perlahan tapi pasti. Lalu ada aspek motorik. Di SDIT Al-Karimah, pengajarnya diajarkan untuk selalu bersikap lemah lembut dan mengutamakan akhlak dalam proses pembelajaran di kelas maupun di luar jam pelajaran. Dan juga ketika program menghafal, guru-guru mengajarkan anak-anaknya untuk melakukan gerakan tangan sesuai dengan arti ayat yang dihafal. Lalu ada aktivitas penglihatan. Dari aspek penglihatan, guru diajarkan untuk melihat, murid diajarkan untuk melihat gurunya menjelaskan, lalu murid tersebut mempraktikkan kembali sesuai yang diajarkan oleh guru. Lalu adanya aspek mendengar. Di SDIT Al-Karimah, murid mendengarkan cerita Islami yang disesuaikan dengan mata pelajaran yang akan diajarkan. Dengan cara mendengarkan, murid akan berlatih untuk menyimak yang berpikir makna dari cerita tersebut, sehingga dengan ini ketika sang murid ditunjuk untuk mengulangi inti cerita, dia bisa mengulangi kembali apa yang disampaikan oleh guru tersebut. Lalu pada poin yang C, aspek proses pembelajaran oleh guru, yang mana pada kegiatan tersebut dilakukannya pendahuluan seperti absen, menyiapkan tema dan tujuan pembelajaran, persepsi, guru memberikan penjelasan tentang materi apa yang nanti yang akan dipelajari atau apa yang akan diajarkan. Nah, guru juga memberikan motivasi dari guru berupa dorongan serta penghargaan yang diberikan kepada siswa yang dianggap berprestasi, sehingga akan membuat rasa semangat dan rasa percaya diri dari siswa itu sendiri. Nah, kegiatan inti dari pembelajaran oleh sang guru, strategi pembelajaran yang digunakan yaitu melaksanakan pembelajaran sesuai kompetisi yang akan dicapai, melalui pembelajaran sesuai dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan siswa, melaksanakan pembelajaran yang bersifat kontekstual, lalu melaksanakan pembelajaran yang memungkinkan tumbuhnya kebiasaan positif. Lalu metode pembelajaran yang digunakan yaitu dengan menggunakan metode kalam, yaitu pada pembelajaran tanya jawab atau diskusi yang memang akan selalu ditanyakan setelah materi atau guru telah menjelaskan materi-materinya. Nah, adapun menggunakan media pembelajaran yang digunakan seperti WhatsApp, grup, Classroom, Telegram, atau Zoom, karena juga di posisi pandemi pada tahun-tahun belakangan ini. Nah, interaksi dengan siswa saat guru menyampaikan materi, peserta didik diminta untuk menyimak, mengamati, mendengar, mengajukan pertanyaan, dan lain sebagainya. Nah, adapun
Hambatan dan solusi dalam pembelajaran bahasa Arab. Hambatan di SD IT Al-Karimah itu hanya terdapat pada gurunya atau pendidik yang ada di SD IT Al-Karimah, karena sering terjadinya silih berganti pendidik yang keluar masuk dikarenakan banyak yang telah mendaftar jadi PNS. Nah, jadi hambatannya karena keseringan ganti guru, jadi cara mengajarnya berbeda. Nah, ini yang menjadi hambatan atau penghambat dari proses pembelajaran bahasa Arab dari seorang pendidik. Nah, adapun hambatan dari seorang murid atau peserta didik yang ada di SD IT Al-Karimah itu mereka lebih Nah, adapun hambatan dari peserta didiknya, yaitu kemampuan pada masing-masing peserta didik itu berbeda. Ada yang cepat dalam menghafal, ada yang lambat juga. Nah, di sini dari guru-guru atau pendidik dari SD IT Al-Karimah lebih mementingkan pelan tapi pasti. Dalam artian, walaupun caranya pelan dalam menghafal atau menerima, menerap pembelajaran atau materi yang disampaikan oleh pendidik, maka dari pendidik tersebut tetap akan menyamaratakan agar menunggu dari siswa peserta didiknya supaya paham semuanya. Jadi pelan tapi pasti, seperti itu dalam proses pembelajaran bahasa Arab. Nah, solusi dari hambatan tersebut dari para pendidik itu menggunakan metode dalam berulang-ulang atau murojaah. Nah, setiap pertemuan awal masuk kelas itu pendidik akan menanyakan kosakata atau materi yang telah lalu untuk diulang lagi di minggu ini. Misalkan seorang pendidik masuk ke dalam suatu kelas atau ruangan dalam proses pembelajaran. Nah, dari situ pendidik menanyakan materi yang telah lalu, sehingga terus-terus diulang-ulang hafalan yang telah lalu dan selalu menggunakan mufradat atau kosakata yang telah diberikan dalam kelas seperti buku atau pulpen. Itu diwajibkan dari pendidik kepada peserta didik terhadap kosakata yang telah diberikan, sehingga hal ini akan lebih mempermudah atau memperkuat hafalan dari para peserta didik di SD IT Al-Karimah untuk selalu mengingat kosakata dalam pembelajaran bahasa Arab. Baiklah, mungkin hanya sampai di sini penjelasan dari saya terkait laporan observasi magang di SD IT Al-Karimah. Semoga bermanfaat dan berkah untuk kita semuanya. Nah, mungkin sekian. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share video ini supaya menjadi motivasi untuk kita semua dan bisa dicontoh untuk teman-teman yang lain. Nah, mungkin hanya itu dari saya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton. Bye.